Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila Tuhan mempertemukan kami lagi pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bisa fokus, bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita hari ini diambil dari Kejadian 37 dan 39. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini?
dan berbuat dosa terhadap Allah. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf adalah anak yang sangat disayang oleh orang tuanya. Yakub sangat menyayangi anaknya karena Yusuf lahir saat masa tuanya. Bahkan Yakub menyuruh membuatkan jubah yang maha indah untuk anaknya Yusuf. Betapa girangnya Yusuf mendapatkan hadiah dari sang ayah. Tetapi segera saudara-saudaranya membencinya. Ditambah lagi, mimpi-mimpi Yusuf yang diceritakan kepada saudara-saudara dan orang tuanya membuat mereka semakin iri hati. Saudara-saudaranya pun akhirnya menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar. Hingga akhirnya Yusuf pun terjual dan tinggal di rumah Potifar, seorang yang bekerja di istana Firaun, Raja Mesir. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan semua pekerjaannya berhasil. Segera ia menjadi orang kepercayaan Potifar dan diberi kekuasaan atas seluruh rumah tangganya. Tapi, cobaan pun datang. Dia dijebloskan ke penjara. Istri Potifar menuduhnya telah bertindak tidak sopan kepada dirinya. Padahal, dia selalu menjaga kesopanan dalam kata dan perbuatan. Bujukan dan rayuan istri Potifar dikalahkan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dia juga tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan tuannya Potifar. Tetapi, tuduhan tidak benar telah membuat Yusuf terpenjara. Di penjara, Yusuf pun menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan dan pekerjaan lain kepada Yusuf. Yusuf memiliki sikap yang sopan dalam perkataan dan perbuatan karena taat dan patuh pada perintah Tuhan. Yusuf memiliki sikap tersebut bukan karena ia takut dihukum atau nanti akan mendapatkan hadiah, tapi yang pasti karena dia tahu ada hukum atau perintah yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Setiap keluarga Kristen mengajarkan anak-anaknya hidup dalam kesopanan. Sejak kecil, biasanya orang tua mengajarkan pada anaknya untuk bisa bertutur kata yang baik dan berperilaku yang baik juga. Orang tua pasti akan senang jika anaknya mau mengikuti perintah orang tua, bisa berbicara dengan tutur kata yang sopan, dan berperilaku yang santun. Pada titah ke-7, mengajak kita sebagai orang Kristen untuk selalu memiliki sikap sopan dan santun. Selain di rumah, di sekolah juga kita diajarkan apa itu sopan santun. Coba adik-adik, apa ya sopan santun itu? Coba jawabannya tulis di buku catatan ya. Adik-adik,
Di mana sih kita harus memiliki sopan santun? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul jawabannya. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap sopan dan santun. Kenapa sih kita harus memiliki sikap sopan santun? Karena setiap hari dan dimanapun kita berada, kita mengenal adanya aturan dan norma sosial. Aturan dan norma sosial ini adalah cara bagaimana kita bertutur kata dan berperilaku kepada orang lain. Misalnya, saat kita berbicara dengan orang lain, kita tahu kapan memanggil namanya atau menggunakan sapaan Pak, Bu, Kak, atau langsung memanggil namanya. Lalu, saat kita kesulitan atau butuh bantuan, kita akan mengatakan tolong, bukan menyuruh dengan berteriak. Lalu, saat kita pergi ke gereja, kita akan mengenakan pakaian yang sopan, bukan baju tidur atau baju bermain. Nah, norma sosial dan aturan ini biasanya diberitahukan oleh orang tua atau ada juga yang kita ketahui dari sekolah. Dan kakak yakin adik-adik tahu kan perilaku apa saja yang termasuk sopan santun. Dalam cerita Yusuf tadi, pada saat Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf menolaknya dengan tetap menjaga kesopanan. Karena istri Potifar adalah orang yang dihormati oleh Yusuf. Yusuf tidak membentak atau memarahi istri Potifar, tapi dia bisa menolaknya dengan tutur kata yang sopan. Dari sini kita belajar kalau ada orang yang mengatakan hal yang tidak baik tentang kita dan kita ingin menyampaikan kebenaran, kita bisa menyampaikannya dengan sopan, dengan tidak teriak atau membentak orang tersebut. Karena kita diajarkan untuk selalu memiliki sikap yang sopan dan santun. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Tapi, untuk adik-adik yang ingin mendapatkan poin plus, adik-adik harus menjawab pertanyaan kakak ya. Kakak punya pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti boleh ditulis jawabannya di buku catatan, lalu difotokan dan kirim ke kakak Lia atau kakak Grace ya. Kakak bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Yakub menyayangi Yusuf? Lalu yang kedua, siapakah Potifar itu? Ada ya dua-duanya di video jawabannya. Lalu yang ketiga, apa arti dari sopan santun? Lalu yang keempat, tolong berikan contoh perilaku sopan santun di rumah, sekolah, gereja minimal 1 aja. Jangan lupa ya, ditulis di buku catatan, lalu nanti difotokan dan dikirimkan ke nomor kakak Lia atau kakak Grace. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Engkau bagikan pada hari ini. Tolong Tuhan supaya kami bisa memiliki perilaku seperti Yusuf yang memiliki tutur kata yang baik dan juga perilaku yang sopan santun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah!